Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial, yaitu pada bab faktor-faktor interaksi sosial. Adapun materi ini untuk jenjang SMP atau MTS kelas 7 semester genap. Oke, sebelum kita mulai pada materinya, berikut adalah kompetensi inti dari materi ini atau KI dari materi ini, yaitu KI 3.1 dan 4.1. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada di 3.2 dan 4.2. Selanjutnya adalah indikator dan tujuan dari materi ini. Adapun indikator dari materi ini adalah sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari materi ini adalah siswa mampu Oke, langsung saja kita kepada materinya. Materinya di sini tadi adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi, setelah kita belajar apa itu interaksi sosial, belajar bagaimana caranya, apa itu syarat-syaratnya, dan apa tujuan dari interaksi sosial itu, maka kita belajar tentang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kira-kira di antara kalian semuanya, adakah yang sudah tahu apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Ya, interaksi sosial itu memiliki faktor, di antaranya ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor sugesti. Faktor sugesti adalah faktor yang pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang lain mengikuti pandangan atau pengaruh lain tanpa berpikir panjang. Sugesti di sini bisa dikatakan dengan bahasa lain, yaitu mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan tanpa orang lain itu berpikir panjang. Nah, contoh sugesti di sini adalah ketika seorang dokter yang memberikan saran kepada pasiennya. Misalnya, seorang pasien itu sedang mengalami depresi akibat karena stres dengan pekerjaannya atau dengan banyaknya tugas yang diberikan misalnya. Nah, ketika seorang pasien itu berkonsultasi dengan dokternya, maka dokter itu mampu memberikan saran, mampu memberikan pengaruh kepada pasiennya. Misalnya memberikan pengaruh bla 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 bla. Nah, di situ akan ditiru langsung, akan dicontoh,
akan diikuti oleh seorang pasien tersebut tanpa pasien tersebut berpikir panjang. Oh benar ya, mungkin yang dikatakan dokter saya itu saya harus begini lah. Dia dokter ini mampu memberikan pengaruh positif kepada pasiennya tadi ya. Proses pemberian pengaruh dari dokter kepada pasien itu dinamakan dengan sugesti. Oke, faktor yang kedua yaitu imitasi. Imitasi sendiri merupakan usaha meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Nah, bisa dikatakan imitasi ini meniru tindakan orang lain, meniru apa yang dilakukan orang lain karena dirasa tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah tindakan yang benar. Oke. Imitasi ini dilakukan tanpa sadar oleh orang lain. Jadi otomatis dia mengikuti ketika dia melihat setiap hari atau bahkan hampir setiap hari dia melihat yang dilakukan oleh orang lain tersebut, maka dia tanpa sadar akan mengikutinya. Imitasi ini memiliki syarat, diantaranya yang pertama adanya minat terhadap objek atau subjek. Nah di sini harus timbul minat terlebih dahulu, minat terhadap objek itu. Misalnya saya minat dengan si A, saya minat dengan objek A atau subjek A, berarti saya dari minat tersebut maka akan timbulnya imitasi atau timbul sikap meniru. Yang kedua syaratnya yaitu adanya sikap memahami, menghargai dan mengagumi sesuatu yang ditiru. Misalnya saya paham dengan benda A, paham dengan permainan A atau dengan seseorang misalnya. Nah, bahasa paham di sini atau bahasa menghargai dan mengagumi di sini dengan kata lain, kalau bahasa sekarang yaitu atau bahasa modernnya adalah kita ngefans. Nah, dari ngefans itu tadi kita akan mencari tahu, oh ini misalnya kita ngefans sama si A. Si A ini orangnya apa sih? Apa yang disukainya? Apa yang tidak disukainya lah. Dia suka pakai baju apa, itu bakal ditiru. Contoh di sini ya, dari imitasi itu biasanya dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan. Contohnya di sini contoh kecilnya adalah ketika kita dengan orang tua. Nah, seorang anak sering meniru kebiasaan dari orang tuanya. Misalnya setelah bangun tidur orang tuanya itu suka membersihkan tempat tidur, maka anaknya otomatis meniru. Contoh lagi misalnya anaknya orang tuanya tuh suka sikat gigi setelah bangun tidur, maka akan ditiru oleh anaknya. Nah, proses meniru ini dari seorang anak oleh bapaknya ini dilakukan merupakan salah satu faktor ya dari faktor interaksi sosial, yaitu imitasi, meniru kegiatan orang lain. Oke, faktor yang ketiga yaitu merupakan identifikasi. Identifikasi sendiri merupakan suatu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Kalau imitasi tadi adalah meniru, maka identifikasi ini lebih dari meniru. Dia pengen hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Identifikasi ini mengakibatkan pengaruh yang lebih dalam daripada sugesti dan imitasi karena dia berkeinginan untuk sama dengan orang itu. Misalnya ada seorang anak misalnya meniru kegiatan orang tuanya, seperti mulai dari bangun tidur jam sekian, terus setelah bangun tidur dia membersihkan tempat tidur. Nah, ayahnya ketika memiliki pakaian A, maka anak tersebut akan mengikutinya, berkeinginan, oh saya pengen jadi seperti ayah saya yang suka gini seperti itu. Itu mulai dari sikap meniru, kebiasaan meniru atau kebiasaan imitasi yang kemudian menjadi kebiasaan identifikasi. Nih, contoh dari imitasi sendiri yaitu misalnya di sini ketika seorang anak mengagumi pemain sepak bola, contohnya di sini adalah Ronaldo, maka otomatis mulai dari gaya rambutnya sampai baju yang dikenakan itu hampir sama. Ini yang Putri contohkan adalah model rambut. Nah, ini kenapa? Karena kebanyakan anak muda sekarang ketika kita ngefans sama pemain sepak bola dari negara A, maka kita akan mencontohnya. Kalau kita ngefans dengan misalnya K-pop
K-pop dari Korea misalnya, kita ngefans mulai dari potongan gaya rambutnya, ngefans gaya bicaranya, atau bahkan suka dengan suaranya, maka kita akan meniru atau bersikap sebisa mungkin sama dengan dia. Mulai dari gaya rambutnya dari atas, misalnya potongan gaya rambutnya pendek ditiru, pakai kuncir ya ditiru. Nah, itu merupakan faktor interaksi sosial yang dinamakan identifikasi sosial. Identifikasi ini adalah dengan kata lain adalah berkeinginan menjadi orang itu atau menjadi sama dengan orang itu. Nah, itu dinamakan identifikasi. Selanjutnya yaitu simpati. Simpati merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut tertarik dengan orang lain. Di sini, perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Misalnya sedang ada perlombaan olimpiade, misalnya ada olimpiade yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas pendidikan misalnya. Nah, di situ teman kita menjadi juaranya, maka otomatis kita akan mengucapkan selamat. Nah, itu adalah kegiatan simpati atau sikap simpati kepada orang lain atau suatu lembaga pada acara-acara yang khusus. Contoh misalnya di sini, ketika neneknya Arya meninggal, maka Rohman mengucapkan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa ini karena Rohman memiliki rasa simpati kepada Arya. Contoh lain misalnya, ada teman kita yang sedang ulang tahun. Nah, kita otomatis akan mengucapkannya selamat ulang tahun. Semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Atau mungkin ketika ada teman kita lulus atau mencapai suatu predikat tertentu, maka kita akan mengucapkan selamat. Nah, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, atau ucapan yang lainnya yang menjadikan orang lain itu merasa senang, merasa terharu dengan apa yang kita lakukan, itu dinamakan sikap simpati. Selanjutnya yang kelima yaitu empati. Sikap empati ini merupakan kemampuan mengambil peranan secara efektif oleh seseorang dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi empati ini hampir mirip dengan simpati. Perbedaannya, kalau simpati tadi hanya semacam ucapan yang bisa dilakukan, misalnya ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, tetapi kalau empati ini adalah lebih menjiwainya dengan melakukan tindakan. Contoh tadi, ketika kita mengucapkan bela sungkawa kepada seseorang. Nah, seiring dengan pengucapan bela sungkawa tadi, kita akan memberikan suatu misalnya amplop yang diberikan kepada yang merasa kehilangan tadi. Contoh lagi, ketika ada teman kita yang ulang tahun, selain kita mengucapkan selamat, kita juga memberikan kado lah. Pemberian kado tersebut itu merupakan contoh dari sikap empati. Contoh lain di sini adalah saat kita merasakan empati terhadap masyarakat Jogja yang menjadi korban letusan Gunung Merapi, kita melakukan penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini merupakan contoh dari sikap empati. Awalnya kita simpati, kita merasa iba, kita merasa kasihan kepada korban-korbannya, kemudian kita melakukan suatu kegiatan tersebut dinamakan empati. Faktor yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh ataupun stimulus yang diberikan seseorang dari individu satu ke individu yang lainnya sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Orang yang memberikan motivasi dinamakan motivator. Nah, contoh di sini, seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya semakin giat belajar. Oke, di masa pandemi ini anak-anak mungkin sudah merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah. Anak-anak nggak bisa keluar rumah, bahkan ketemu gurunya pun tidak. Nah, di sini guru memberikan motivasi untuk tetap
mereka tetap semangat, tetap giat belajar meskipun tidak bertatap muka. Contoh lain seorang motivator di suatu seminar, misalnya ada seminar yang dilakukan oleh lembaga X. Seminarnya tujuannya untuk anak-anak jalanan, agar anak-anak jalanan tersebut tidak putus sekolah, tidak putus semangat. Lah, itu tugasnya motivator, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan stimulus atau rangsangan agar si anak-anak tadi tetap semangat, tetap mau mengembangkan apa yang dimilikinya. Nah, itu dinamakan motivasi. Bagaimana teman-teman, dari 6 faktor yang sudah Bu Putri jelaskan tadi, mulai dari sugesti, imitasi, identifikasi, terus simpati, empati, sampai motivasi, ada yang masih kurang paham ataupun sudah paham? Oke, kalau kalian semuanya sudah paham, kita bisa menarik kesimpulan dari materi ini, yaitu yang pertama adalah sugesti. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu yang pertama adalah sugesti, yaitu pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang lain mengikuti pandangan atau pengaruh tanpa berpikir panjang. Faktor yang kedua yaitu imitasi, di mana imitasi itu merupakan usaha meniru tindakan orang lain sebagai tokoh yang diidolakan atau tokoh idealnya. Yang ketiga yaitu identifikasi, adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat adalah simpati, suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Yang kelima adalah empati. Di sini adalah kemampuan mengambil peranan secara efektif oleh seseorang dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang faktor yang terakhir yaitu motivasi, atau pemberian dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus kepada individu ke individu yang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi mampu menuruti atau mampu melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Oke, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Berikutnya adalah tugas yang Bu Putri berikan kepada kalian semuanya setelah kalian belajar, setelah kalian mengamati, membaca, serta mendengarkan penjelasan dari Bu Putri, yaitu terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6 faktor yang sudah kita pelajari, yaitu mulai dari sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Maka buatlah contoh masing-masing dari faktor tersebut adalah 3 contoh. Misalnya sugesti membuat 3, imitasi membuat 3, sampai dengan motivasi juga membuat 3 contoh. Oke, ini dikerjakan di buku tulis di lembaran menggunakan ballpoint warna biru. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum dengan penjelasan Bu Putri tadi? Kalau kalian semuanya masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar ya, ada di bawah ini. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, dimanapun dan kapanpun selalu berdoa. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la ta'tanihi ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.